Maka Muharram ini banyak kali peristiwa-peristiwa pentingnya. Makanya mulianya luar biasa. Nabi Ibrahim masuk ke kobaran api yang dihukum Raja Namrud. Tapi apinya berubah jadi dingin. Karena firman Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Selamatkanlah Ibrahim. Ya kan? Waktu Allah berfirman seperti itu, Pak. Itu api yang dingin bukan cuman api yang ada di Nabi Ibrahim aja. Tapi api di seluruh dunia ketika itu jadi dingin. Makanya mungkin pas kejadian itu di rumah ada nenek-nenek lagi masak air, dia pening, nggak masak-masak airku. Rupanya waktu itu airnya dingin karena firman Allah. Nah, selamat dari kobaran api itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, sembuhnya penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Bu, Pak, kita kalau mau belajar sabar, salah satunya contohlah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Allah kasih ujian gak tanggung-tanggung, Pak. Nabi Ayub ini dulu kaya. Kaya kali. Punya anak 12 orang awalnya. Anaknya 12 ini meninggal semua Allah buat, Pak. Dia kehilangan anaknya 12 orang. Meninggal semua. Tinggal dia sama istrinya. Udah itu dikasih musibah apa lagi? Hartanya pelan-pelan habis. Udah hartanya habis, musibah yang terakhir. Dikasih penyakit kulit. Yang sampai membuat dia sama istrinya diusir dari kampung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam. Yang terhormat YouTuber kita Kang Ashab yang berdakwah melalui media. Dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Babus Salam yang istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang mulia ini. Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk menuju ke masjid ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya sekaligus bermajelis taklim. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak bersolawat kepadanya, kita mengharapkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Dan beberapa minggu yang lalu kita baru saja berhari raya kembali seluruh umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan kurang lebih seminggu lagi kita umat Islam akan merayakan tahun baru, memasuki bulan Muharram. Karena masih di bulan Dzulhijjah, mungkin sedikit saja saya menyampaikan bahwa Dzulhijjah ini adalah bulan di mana kita dituntut membuktikan cinta kita kepada Allah, Bapak Ibu. Pada saat Idul Adha, sejak hari H sampai selesai hari tasyriknya, itu orang-orang yang punya harta lebih kan disuruh Allah membuktikan cintanya kepada Allah. Kira-kira lebih besar mana? Cintanya sama Allah atau cintanya sama duit?
Kalau dulu Nabi Ibrahim ujiannya kan lebih berat lagi, Pak. Nabi Ibrahim tuh disuruh membuktikan cintanya sama Allah atau sama anak. Lebih berat lagi ujiannya. Kalau kita cuma disuruh membuktikan nih, cinta mana kita sama harta atau sama Allah yang memberikan kita harta. Ini Nabi Ibrahim disuruh membuktikan cinta mana dia sama anaknya atau sama Allah yang memberikan dia anak. Ibu kan kemarin kurban gak disuruh nyembelih anak kan? Gak disuruh nyembelih suami ya kan? Bapak pun gak disuruh nyembelih istri. Hanya diminta mengeluarkan sebagian harta, melakukan perintah Allah untuk membuktikan bahwa cinta kita sama harta gak ada apa-apanya dibandingkan cinta kita sama Allah. Nabi Ismail disuruh membuktikan cinta mana dia sama nyawanya atau sama Allah. Untuk membuktikan cintanya sama Allah disuruh ngorbankan nyawa Nabi Ismail. Siti Hajar mamanya juga disuruh ngorbankan anak. Jadi poinnya Bu, Allah itu menganugerahkan rasa cinta dalam hati semua manusia. Dan cinta ini ada dua macam. Ada cinta kepada Khaliq, ada cinta kepada makhluk. Ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada ciptaan-ciptaan Allah. Nah, cinta kita kepada ciptaan-ciptaan Allah tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Bu, ibu cinta nggak sama anak? Cinta. Tapi cinta ibu sama anak nggak boleh lebih besar daripada cinta ibu sama Allah. Misalnya nih, anak ibu minta belikan Android. Mak, kawanku baru dibelikan mamanya Android, mak. Aku pun pengen mak belikan, kenapa? Ibu tahu anak tetangga ibu baru dibelikan Android sama bapaknya. Sebelum anak itu punya Android, anak itu rajin ke masjid, rajin ngaji. Kalau dimintai tolong sama bapak mamanya nggak pernah nanti, langsung dibuat sebelum punya Android. Setelah punya Android, ibu perhatiin anak tetangga ibu ini kalau mamanya minta tolong nanti aja jawabannya. Bentar mak, nanggung. Setelah punya Android, anak ini nggak pernah lagi ke masjid. Anak ini nggak pernah lagi ngaji. Nah, anak ibu minta minta belikan ibu Android. Sementara ibu tengok anak tetangga ibu kelakuannya seperti itu setelah ada Android. Ibu tahu resikonya kalau anak ibu belikan juga Android, dia bakalan gitu juga. Maka kalau ibu turuti permintaannya tadi, berarti cinta ibu kepada anak lebih besar daripada cinta ibu kepada Allah. Ibu udah tahunya Android itu bisa buat anak ibu semakin jauh dari Allah, tapi ibu belikan. Bapak cinta nggak sama istri, Pak? Cinta. Pasti cinta. Tapi cinta bapak sama istri nggak boleh melebihi cinta bapak kepada Allah. Misalnya, ibu pulang wirid ngadu sama bapak. Bang, aku tadi nengok Wak Ramlah, Bang. Wih, gelangnya serenteng, Bang. Kincring-kincring aja bunyinya, Bang. Ya Allah. Aku pun pengen lah bang, biar cantik aku pakai emas, pakai gelang, pakai kalung. Belikan kenapa? Ibu bilang. Terus bapak bilang, sabarlah dek, abang belum ada uang. Lagi kan itu nggak murah. Ya abang usahalah, abang kan di kantor punya jabatan. Kan bisa abang ambil sikit-sikit uang kantor. Disuruhnya suaminya korupsi. Ya nggak boleh lah dek, itu kan berdosa. Ya kalau abang nggak mau berarti abang nggak cinta sama aku. Ibu bilang. Habis itu sama bapak dituruti, korupsi dia di kantor biar bisa membelikan ibu perhiasan. Berarti cinta bapak kepada istri lebih besar daripada cinta bapak kepada Allah. Ibu cinta nggak sama suami? Cinta. Jangan bapak udah bilang cinta, ibu pula nggak cinta kan? Ibu pun cinta sama suami, tapi cinta ibu sama suami nggak boleh melebihi cinta ibu kepada Allah. Contoh, siang hari Ramadan, bapak, ini maaf ya ada anak-anak nggak apa-apa pak, karena ini cerita fikih.
Bapak minta ibu untuk melayani bapak berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Sementara ibu kan rajin ikut pengajian ini di Masjid Babu Salam. Ibu pernah dengar ceramah Ustadz bahwa siang Ramadan gak boleh berhubungan suami istri. Bukan hanya membatalkan puasa, bahkan bisa kena 3 kifarat, 3 denda. Yang 3 denda ini nggak bisa milih, dia ada urutannya. Yang pertama, memerdekakan budak. Sekarang kan udah nggak ada perbudakan, Pak. Mau nggak mau. Yang kedua, as-siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Jadi ibu kalau berhubungan suami istri siang Ramadan, ibu wajib puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau ibu udah puasa 10 hari, rupanya ibu hari ke-11 ibu motel. Tahu motel ibu kan? Ibu batal puasanya siang-siang. Ibu ulang dari pertama. Yang sakitnya udah puasa sebulan 29 hari. Udah tinggal sehari lagi. Atau sebulan 28 hari. Besoknya batal puasa ibu. Ulang dari 1 lagi. Kalau nggak sanggup puasa Ustadz, baru yang ketiga. Memberi makan fakir miskin 60 orang. Takarannya 1/4 wasak. Tapi ini untuk yang udah nggak sanggup puasa. Kalau yang masih sanggup puasa, nggak boleh dia ngasih makan fakir miskin. Dia wajib puasa. Yang boleh cuman ngasih makan fakir miskin yang udah uzur lah, nenek-nenek ya kan. Tapi mana ada nenek-nenek siang Ramadan berhubungan suami istri ya. Jarang lah ini kurasa. Nah, ibu tahu resikonya kalau berhubungan suami istri ini luar biasa resikonya, dosanya, dendanya. Bapak ngajak ibu. Lalu ibu tolak. Bang, nggak boleh bang, kata Ustadz ini berdosa. Nanti kita kena denda gini bang. Oh dek, kalau kau nggak mau berarti kau nggak cinta sama aku, kata bapak. Habis itu, oh ya udahlah bang kalau memang gitu. Ayo ibu bilang. Nah, kalau ibu turuti permintaan bapak tadi, berarti cinta ibu kepada bapak lebih besar daripada cinta ibu kepada Allah. Intinya, kalau kita berani melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, karena demi istri, demi anak, demi uang, berarti cinta kita kepada makhluk lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Makanya bulan Dzulhijjah ini pembuktian kalau cinta kita lebih besar kepada Allah daripada kepada apapun yang kita miliki di dunia ini. Nah baik, seminggu lagi kurang lebih kita akan kembali merayakan tahun baru. 1 Muharram 1443. Ini masih 42 kan? Nah, 1443 Hijriah. Nah saya berharap Bapak Ibu semangat kita merayakan tahun baru Islam lebih besar daripada semangat kita merayakan tahun baru Masehi. Waktu pengajian di sini juga, saya kemarin baru putar lagi videonya Kang. Karena aku takut apa yang udah aku sampaikan terulang lagi ya kan. Aku putar lagi lah. Saya udah sampaikan kemarin itu juga tegas tentang merayakan tahun baru Masehi. Jangan ikut-ikutan karena bisa-bisa akidah kita rusak. Karena memperingati tahun baru Masehi sama dengan memperingati hari Natal. Jadi saya minta kita berharap nanti tahun baru Islam ini kita lebih semangat, lebih meriah daripada kita ikut-ikutan merayakan tahun baru orang kafir. Walaupun masa pandemi, alhamdulillah Deli Serdang nggak ketat-ketat kali, masih boleh ngadakan tabligh akbar, ngadakan peringatan tahun baru Islam. Ayo kita meriahkan. Dan yang sedihnya lagi Bu, kita ngaku Islam nih, tapi kita lebih hafal bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan dari tahun Hijriah, betul nggak? Ini nggak usahkan anaknya Pak, mama bapaknya pun tes ini belum tentu ngerti, ya kan? Kalau dites satu-satu ini kan, ya nanti malu ya kan Kang? Karena aku yakin banyak yang nggak hafal ini. Coba kalian lah, anak-anak, siapa yang hafal bulan-bulan Hijriah? Coba angkat tangan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ini yang pakai jubah, dari potongannya anak pesantren ini.
Nah, kita ngaku Islam nih, tapi kita nggak hafal bulan-bulan Islam. Kalau Januari sampai Desember, siapa yang nggak hafal? Anak SD pun udah diajari, udah disuruh ngapal itu. Tahun baru, tahun-tahun bulan-bulan Masehi. Tapi kalau bulan-bulan Hijriah banyak yang nggak hafal. Coba adik-adik ikuti Ustadz. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan ngasih nama anak pun orang tua selama ini lebih sering pakai bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Hijriah. Jarang ada orang nama anaknya Muharram itu jarang. Nama anak Ojul Qodah itu jarang itu. Tapi kalau nama anak Juli, Juni, Agus kan itu dari Agustus itu diambil, ya kan? Nopi kan dari November, itu sering. Nah, maka coba anak-anak ibu, ayo kita suruh ngafal bulan-bulan Hijriah. Itu kan identitas kita itu. Kalau bisa anak ibu pun ibu kasih tahu juga dia dulu lahir itu dalam tahun Hijriah, dia bulan berapa, tanggal berapa. Selama ini kan kita cuma tahu lahir kita bulan Masehi aja. Nah, coba sekarang udah canggih, ada internet. Tengok nanti di internet. Misalnya adik lahir tahun 2002 misalnya. Tengok di 2002 dulu tanggal lahirku bulan Masehi sekian, Hijriahnya tanggal berapa, bulan berapa. Itu kan bisa ditengok itu di internet. Kayak saya dulu Bu, Pak. Saya lahir 15 Maret 1994. Bertepatan dulu 2 Syawal. 2 Syawal itu Ibu tahu Syawal itu bulan apa? Lebaran. Tanggal 2 Syawal. Berarti saya lahir hari kedua Lebaran. Dan saya agak ngerepoti nih Bu. Aku lahirnya lagi bertamu di rumah orang. Karena masih Lebaran ini Pak. Saya dulu rumah di Selesai. Mama saya rumah di Selesai. Tapi lahirnya saya di Deli Tua, tempat Wawa. Lagi bertamu. Jadi dulu orang lain pada ngadepi lontong, bapakku ngadepi pempes. Makanya kita harus hafal menguasai bulan-bulan Hijriah ini. Nah, Bapak Ibu, nanti kita masuk ke bulan Muharram. Ini bulan gak kaleng-kaleng, Bu. Muharram ini salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ibu Bapak sadar nggak bahwa kita 3 bulan ini, sejak bulan yang lalu sampai bulan depan, semua perbuatan kita, mau yang baik, mau yang buruk, dilipat gandakan dosa dan pahalanya. Mulai bulan lalu Pak, sampai bulan depan, kalau ibu buat baik, pahalanya berlipat ganda. Kalau ibu buat buruk, dosanya juga berlipat ganda. Karena kata Allah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah itu terdapat 12 bulan, yaitu Muharram sampai Dzulhijjah. Di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Yang 4 bulan ini kalau kita buat baik di dalamnya pahala berlipat ganda, kalau kita buat buruk di dalamnya dosanya juga berlipat ganda. Apa aja 4 bulan itu Ustaz? Yang 3 begandengan. Itulah sejak bulan lalu sampai bulan depan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi dari bulan lalu sampai bulan depan, ibu hati-hati. Kita berjaga-jaga Pak. Jangan buat dosa, perbanyak ibadah. Karena pahala berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Yang satu lagi terpisah, Rajab. Nah jadi Muharram ini salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Pahala dilipat ganda, dosa juga dilipat ganda. Kemudian apalagi hebatnya Muharram ini? Bapak Ibu jamaah, saya mungkin bisa juga dikatakan Muharram ini bulan yang paling dimuliakan dari bulan-bulan yang lain. Artinya peringkat satunya bisa jadi Muharram ini. Yang paling Allah muliakan daripada bulan-bulan yang lain. Apa alasannya Ustadz? Karena menurut beberapa riwayat,
ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang Allah takdirkan terjadi pada bulan Muharram. Satu, Allah menciptakan Nabi Adam di surga itu pada bulan Muharram. Jadi Muharram sampai Dzulhijjah ini sebetulnya udah ada sebelum kalendernya dibuat. Kalendernya dibuat kapan? Pada masa Umar bin Khattab. Jadi orang tua waktu itu musyawarah, cocoknya tanggal 1 Hijriahnya, Muharram itu tanggal hari pertama bulan tahun Muharram ini, tahun Hijriah ini, cocoknya dimulai kapan? Musyawarah, akhirnya putuslah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kalendernya baru dibuat masa Umar bin Khattab, tapi bulan-bulannya dari Muharram sampai Dzulhijjah sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya Allah menciptakan Nabi Adam itu Bapak Ibu, itu pada bulan Muharram. Berarti kan bagi Allah mulia sekali bulan ini, sehingga diciptakannya Nabi Adam pada bulan Muharram. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Adam kan punya satu dosa. Apa dosa Nabi Adam, Bu? Makan buah khuldi. Inilah Nabi Adam. Makan buah khuldi, diusir dari surga. Dosanya sebiji, Pak. Tapi diusir dari surga. Awak dosa beselema, minta masuk surga. Kan nggak doisin kalau kata orang Jawa. Nggak tahu malu kita nih. Nabi Adam dosanya sebiji aja minta masuk apa? Dikeluarkan dari surga. Kita dosa beselema minta masuk surga. Dikeluarkanlah dari surga, diturunkan ke bumi. Waktu itu terpisah jauh, Pak. Nabi Adam diturunkan di perbukitan Himalaya di daerah India. Sementara istrinya Siti Hawa, nenek moyang kita, itu diturunkan di Jeddah. Jeddah itu kalau Bapak Ibu berangkat umroh, berangkat haji, biasanya mendaratnya di Jeddah. Kalau dia tidak mendarat di Madinah, dia mendarat di Jeddah. Nama kotanya Jeddah ini pun diambil dari nenek moyang kita. Jeddah itu asal katanya Jaddah. Sebetulnya Jaddah, cuman biar orang tuh mungkin lebih mudah dialeknya, akhirnya lama-lama bergeser jadi Jeddah. Jaddah itu dalam bahasa Arab artinya nenek. Jaddatun. Kenapa nama kotanya kota nenek? Karena disitulah diturunkannya nenek moyang kita Hawa pada saat dikeluarkan dari surga. Bahkan di situ ada satu pemakaman yang diyakini sebagai makamnya Hawa. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki berangkat ke Tanah Suci, berziarah ke makamnya Hawa. Cuman memang biasanya nggak bisa masuk ke dalam, cuman dari luar tembok aja. Cuman saya baca sampai hari ini tidak ada satupun ulama yang berani memastikan bahwa itu adalah makamnya Hawa. Tak berani ulama memastikan, tapi orang-orang Saudi meyakini itulah makam nenek moyang kita Hawa yang ada di Jeddah itu. Jadi terpisahlah lama. Akhirnya dipertemukanlah mereka di satu bukit bernama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang di sekitar Arafah, dekat tempat orang wukuf kalau haji. Disitulah orang itu dipertemukan. Nah setelah itu Nabi Adam ini kan mengingat dosanya yang udah melanggar larangan Allah makan buah khuldi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam untuk bertobat? Yang dilakukan Nabi Adam untuk meminta ampun kepada Allah? Nabi Adam sujud selama 40 hari tanpa henti sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Jadi yang selama ini doa sering kita baca, itu istighfarnya Nabi Adam. Sujudnya 40 hari, Pak. Nggak berhenti-berhenti. Minta ampun sama Allah. Nah kita yang dosanya banyak, seberapa banyak kita sujud? Nah ini harus jadi renungan untuk kita. Nah diterimanya taubat Nabi Adam kapan? Pada tanggal 10 Muharram. Nah, berarti kan Muharram ini mulia kali. Nabi Adam diciptakan bulan Muharram.
Taubatnya Nabi Adam juga diterima pada bulan Muharram. Apalagi peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram? Lahirnya Nabi Musa alaihi salam juga pada bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Makanya pada tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi itu puasa dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Maka kita waktu Asyura itu Bapak Ibu disunahkan tidak hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Karena kalau kita puasanya tanggal 10 aja, orang-orang Yahudi menganggap itu ibadah mereka. Itu ritual mereka. Makanya Rasul sunnahkan kita berpuasa kalau enggak 9 sama 10, 10 sama 11. Kalau bisa 3 hari lebih baik, 9, 10, 11. Kemudian selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa tongkatnya membelah laut itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Cuman mohon maaf ya Pak, Bu, bagi sebagian orang kita bulan Muharram ini kok ditakuti ya. Ini yang harus kita luruskan. Kok bulan mulia malah dianggap bulan angker ya Kang ya. Kalau bisa ojo mestakan anak bulan Muharram, kan gitu Bu sering. Bulan mandikan keris kata orang. Padahal ini bulan-bulan mulia. Orang pada takut pesta bulan Muharram ya kan Bu. Ibu setelah tahu ini justru ibu buat aja pesta di bulan Muharram. Kan ibu nggak banyak saingan. Jadi rame orang, amplopnya utuh dia. Ini bulan mulia, jadi nggak ada cerita Muharram itu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dalam syariat yang nggak boleh itu bulan Muharram maksiat, karena dosanya berlipat ganda. Atau dulu berperang, dilarang berperang di 4 bulan haram ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini hebatnya bulan Muharram. Apalagi Ustadz? Bu, Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh itu dulu punya kaumnya ini ndableknya luar biasa Bu. Ibu tahu ndablek kan? Cengkal, bandelnya luar biasa. Kaumnya ini sebetulnya turunan dari kaumnya Nabi Idris. Karena Nabi Nuh ini cucunya Nabi Idris. Meneruskan perjuangan dakwah Nabi Idris. Setelah Nabi Idris wafat, iman ini mulai terkikis. Mulailah orang buat-buat patung. Awalnya patungnya ini cuma dibuat untuk penghormatan. Tapi lama-lama disembah. Itulah pertama kali ada penyembahan berhala itu. Nah, jadi setelah diutusnya Nabi Nuh untuk meluruskan akidah, meluruskan tauhid, umatnya ini bandelnya luar biasa Bu. Saking bandelnya umatnya Nabi Nuh ini Pak, Nabi Nuh punya usia, Allah berikan usia sampai 1000 tahun kurang lebih. Umurnya Nabi Nuh 1000 tahunan. Dan Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun lebih, tapi cuma dapat pengikut 80 orang Pak. Coba Pak bayangkan, cemana bandalnya ini kaumnya. Dakwahnya 900 tahun, dapat umat, dapat pengikut cuma 80 orang. Berarti kalau kita hitung-hitung paling 12 tahun dapat 1, kurang lebih gitulah. Setiap 12 tahun dapat pengikut cuma 1. Ibu lah. Ibu punya toko jualan. Kira-kira ibu masih mau jualan nggak kalau 12 tahun yang beli cuma 1 orang? Ya kan tumpur kok kan. Aku pun mungkin stop, aku pensiun, aku jadi ustadz Pak. Kalau aku ceramah 12 tahun yang dengeri cuma 1. Ini luar biasa loh Bu. Bandelnya cemana? Dalam Quran dijelaskan sama Allah. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka.
Saking bandalnya, Nabi Nuh dakwah, orang tuh tutup kuping. Aku nek iki koyong ini kan minggat aku. Aku ceramah, ibu tutup kuping ya, sakitnya tuh di sini ya kan bu. Itulah perjuangannya Nabi Nuh. Makanya 900 tahun dapat pengikut cuma 80 orang. Bahkan saking bandalnya kaumnya Nabi Nuh nih, nantang lagi bu. Mana Nuh, kalau memang ada azab Tuhanmu tuh, turunkanlah katanya. Nantang azab Allah. Makanya akhirnya Nabi Nuh di puncak kesabaran, mintalah sama Allah. Ya Allah, nampaknya udah nggak sanggup lagi lah ini. Percuma aku dakwah sama orang ini. Nampaknya udah bumi hanguskan aja semua, babak belurkan aja. Daripada nanti lahir anak cucunya semua kafir, makin banyak orang nih, dah habiskan aja. Nabi Nuh minta sama Allah. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nuh, buat kapal. Buatnya pakai apa ya Allah? Pakai kayu lah. Kayunya dari mana ya Allah? Ya dari pohon. Pohonnya dari mana ya Allah? Ya tanamlah. Perjuangan Nabi Nuh tuh nggak simsalabim buat kapal, Pak. Disuruh nanam pohon dulu, nunggu pohonnya besar, baru Nabi Nuh beserta umatnya yang 80 orang tadi gotong royong buat kapal. Udah buat kapal, kaumnya ini makin ngejek. Gila kalian. Ini kampung jauh dari laut kok buat kapal. Mau berlayar di mana kalian? Di hutan. Nabi Nuh makin sengit, kata orang itu. Makin gila buat kapal kok di tengah kampung, di tengah hutan. Mau kemana berlayar? Tapi orang tuh nggak peduli, Pak. Tetap diselesaikan kapal itu. Udah selesai kapalnya, nggak cukup sampai di situ. Kejahatan kaumnya ini, Pak, Bu. Orang-orang kafir ini, yang nggak meyakini Nabi Nuh ini, orang tuh naik ke atas kapal, berbondong-bondong. Ngapain? Beol di atas kapal. Jadi kapalnya Nabi Nuh tadi bu, dibeoli sama kaumnya yang durhaka-durhaka ini. Jadi penuhlah sama kotoran manusia. Tapi cara Allah bu, cara Allah membersihkan kapal ini luar biasa. Gimana cara Allah? Satu hari, ini kan udah penuh kotoran nih. Jadi WC umum lah kapalnya. Ada kakek-kakek, iki kakek-kakean tingkah iki. Kakek ini udah stroke, udah nggak bisa apa-apa. Kok pengen juga beol di kapalnya Nabi Nuh? Terakhir digendong lah dia sama anak-anak muda sampai ke atas kapal supaya bisa beol di kapalnya Nabi Nuh. Udah sampai di atas kapal, dia mungkin mau jongkok kepayahan, kepleset, jatuh. Di situ kan semua bu, udah. Jadi kakek ini kena yang ada di kapal Nabi Nuh tadi, kena kotoran-kotoran manusia itu. Tapi yang awalnya stroke, kakek ini bangkit gagah perkasa. Sembuh stroke-nya. Jalan normal. Turun dari kapal, orang terkejut loh. Kakek kan tadi kami gotong kek. Sekarang kalau kakek bisa gagah kali berjalan gini, apa obatnya? Itu. Ya apa kayak obatnya? Itu. Aku pun jelaskannya bingung ini. Nggak apa kayak kami pun kan ada yang sakit mau sembuh. Ya itu. Kotoran-kotoran yang ada di kapal Nuh. Terakhir bu, orang berbondong-bondong ngambili kotoran itu untuk obat. Eneng sing gowo rantang. Bontot lah orang itu. Akhirnya karena dikutipi kotoran-kotoran itu, bersih kapalnya Nabi Nuh. Uniknya cara Allah membersihkan kapal Nabi Nuh. Udah bersih, akhirnya Nabi Nuh pun naik ke atas kapal. Diperintahkannya lah kaumnya, umatnya yang ikut 80 orang tadi, ayo naik ke atas kapal. Ayo binatang-binatang naik juga ke atas kapal. Udah naik ke atas kapal, mulailah Allah turunkan azab itu. Air itu bukan cuman turun dari langit, muncrat juga dari bumi. Sehingga sebentar aja tenggelamlah kaumnya Nabi Nuh. Waktu itu istri sama anaknya Nabi Nuh nggak ikut. Nggak naik ke atas kapal, karena memang durhaka ini. Salah satu anaknya ini, Kan'an namanya. Sama istrinya. Dari atas kapal, namanya ayahnya masih sayang sama anaknya, dipanggilnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Kan'an, ayo nak naik kapal. Sini sama ayah, biar kita selamat dari azab. Apa kata Kan'an? Ya
sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Wahai ayahku, aku bisa mendaki ke bukit yang paling tinggi sehingga aku bisa selamat dari banjir. Sombong deh. Terakhir masih mau naik ke bukit, udah dihantam ombak, bam, mati dalam keadaan kafir. Bapak Ibu, saya yakin ada rumah tangga kita yang seperti rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ayahnya Nabi, tapi anaknya kafir, istrinya kafir. Ada juga nih yang seperti itu. Ayahnya jamaah masjid Babu Salam, nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid, tapi anaknya maki narkoba, misalnya. Tapi anaknya berjudi, anaknya bezina, istrinya juga tukang gosip, istrinya juga tukang buka aib orang. Ada model rumah tangga seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, udah tenggelamlah ini semua. Bahkan menurut sebagian pendapat Bapak Ibu, kita ini yang masih hidup hari ini, kita ini keturunan dari orang-orang yang ada dalam kapalnya Nabi Nuh. Karena Nuh ini kan masih generasi keberapa? Adam, Idris, Nuh. Kalau dari 25 Rasul dan Nabi kan ini masih generasi ketiga. Berarti dulu manusia belum banyak di dunia ini. Makanya sebagian pendapat Bapak Ibu mengatakan, itu manusia di dunia ini ya cuman yang ada di kampung itu aja. Sehingga waktu itu dikatakan banjirnya bukan hanya sekampung, tapi sedunia ini banjir. Makanya yang tersisa itu hanya yang di atas kapal. Maka sebetulnya kita ini keturunan orang-orang baik. Kita ini keturunan orang-orang taat. Karena yang 80 orang di kapal itu orang-orang beriman. Kita lah nih keturunan-keturunannya. Nah, berlayarlah kapal itu ngapung selama 150 hari. Kemudian pada bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram juga Allah arahkan kapal itu untuk apa istilahnya? Kalau pesawat kan mendarat. Kalau kapal berlabuh. Allah arahkanlah kapal itu untuk berlabuh ke arah Bukit Judi namanya. Ada namanya Bukit Judi, disitulah berlabuh. Barulah pelan-pelan surut air itu. Pada tanggal 10 Muharram juga. Nah, maka Muharram ini banyak kali peristiwa-peristiwa pentingnya. Makanya mulianya luar biasa. Nabi Ibrahim masuk ke kobaran api yang dihukum Raja Namrud. Tapi apinya berubah jadi dingin. Karena firman Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Ya kan? Waktu Allah berfirman seperti itu Pak, itu api yang dingin bukan cuman api yang ada di Nabi Ibrahim aja. Tapi api di seluruh dunia ketika itu jadi dingin. Makanya mungkin pas kejadian itu di rumah ada nenek-nenek lagi masak air, dia pening, nggak masak-masak airku. Rupanya waktu itu airnya dingin. Karena firman Allah. Nah, selamat dari kobaran api itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram? Sembuhnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Bu, Pak, kita kalau mau belajar sabar, salah satunya contohlah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Allah kasih ujian gak tanggung-tanggung Pak. Nabi Ayub ini dulu kaya. Kaya kali. Punya anak 12 orang awalnya. Anaknya 12 ini meninggal semua Allah buat Pak. Dia kehilangan anaknya 12 orang. Meninggal semua. Tinggal dia sama istrinya. Udah itu dikasih musibah apa lagi? Hartanya pelan-pelan habis. Udah hartanya habis, musibah yang terakhir. Dikasih penyakit kulit. Yang sampai membuat dia sama istrinya diusir dari kampung itu. Akhirnya pergilah orang itu pindah ke tempat yang jauh dari pemukiman. Nabi Ayub dan istrinya. Istrinya setia menjaga, merawat. Bertahun-tahun sakit. Makin parah, makin parah. Tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa. Awalnya Nabi Ayub ini nggak mau minta sembuh Pak. Kenapa nggak mau minta sembuh? Istrinya bilang, Bang, abang kan Nabi. Kalau abang minta sama Allah sembuh kan pasti dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih Bang. Abang kan Nabi, orang pilihan Allah. Apa kata Nabi Ayub? Dek, kita baru berapa tahun dikasih musibah sakit ini, dikasih musibah miskin ini. Coba bandingkan, dulu kita kaya hidup senang berapa tahun?
Masih jauh lebih lama kita dulu kaya dibanding kita ini miskin, sakit. Aku malu sama Allah kalau mau ngeluh. Karena kita belum lama dikasih sakit. Sementara kita dulu kaya, senang, sehat, lama. Nggak mau. Tapi lama-lama karena sakitnya makin parah sampai mengganggu dia beribadah. Itulah yang membuat Nabi Ayub akhirnya bermohon. Ya Allah, sakitku ini membuat aku susah beribadah kepadamu. Maka aku memohon ya Allah, angkatlah penyakit ini agar aku lebih mudah untuk mengabdikan diri kepadamu. Barulah seketika Allah perintahkan Nabi Ayub mengentakkan kakinya ke tanah. Lalu dientakkannya kakinya di tanah, keluar mata air. Mata air itu dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum. Itu istrinya lagi di luar, Bu, lagi nggak di rumah. Pulang-pulang, istrinya nengok di kamar ada seorang pemuda, tampan, gagah perkasa. Dia tanya, siapa engkau? Apakah engkau ada melihat orang yang tua renta di sini? Maksudnya Nabi Ayub. Berbaring di sini. Kata pemuda ini, wahai istriku, akulah Ayub. Benarkah engkau Ayub? Iya istriku, akulah suamimu Ayub. Allah telah menyembuhkanku, bahkan Allah mengembalikan fisikku seperti aku masih muda dulu. Bukan cuma disembuhkan penyakitnya, tapi dibalikkan mukanya ganteng seperti mudanya dulu. Dan itu terjadi peristiwa penyembuhan Nabi Ayub juga terjadi pada 10 Muharram. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nanti di bulan Muharram, dari sekarang, dari bulan yang lalu sebetulnya, kita semua bisa meningkatkan ibadah karena pahalanya berlipat ganda. Dan nanti sampai ke bulan yang akan datang dan bulan-bulan seterusnya. Maksud saya gini, jangan cuman ibadahnya di bulan-bulan haram ini aja. Jangan pula nanti, yuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ibadah lipat ganda. Nanti udah masuk Safar, dah nggak ada lipat ganda. Selu-selu aja kita, nggak usah lagi ke masjid, nggak usah lagi kita pengajian. Nah, nanti masuk Rojab yuk lipat ganda ibadah. Nggak gitu maksudnya. Jadi mau di bulan haram, mau di bulan biasa, kita tetap semangat ibadah. Tapi di bulan-bulan haram yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kita lebih berjaga-jaga, kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita, istilah sepak bola, blunder, Pak. Jangan sampai kita blunder melakukan perbuatan dosa, sehingga berlipat ganda dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun tidak banyak, bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan ibadah kurban Bapak Ibu kemarin itulah pembuktian cinta Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal dari semangat Bapak Ibu untuk berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.